warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini masih di pembahasan Microsoft Excel. Kita akan membahas rumus-rumus sederhana dan gimana caranya untuk menyelesaikan bentuk laporan seperti ini. Beberapa rumus sederhana yang akan kita bahas di video kali ini antara lain sum mencari jumlah, average mencari rata-rata, max mencari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah. Kemudian ada rumus versi pembulatan seperti round down, apa perbedaannya dengan round up, dan juga yang terakhir ada scaling ya, menggunakan rumus scaling. Terus di bawah juga saya sudah letakkan contoh kasus yang menggunakan rumus count dan conta. Juga ada beberapa rumus lain yang akan kita bahas seperti left, middle, dan right. Oke, yang pertama adalah menggunakan rumus sum. Rumus sum digunakan adalah untuk mencari penjumlahan terhadap beberapa sel yang akan kita ingin jumlahkan. Dalam penggunaan rumus sum sangat sederhana. Kita hanya tinggal menambahkan beberapa jumlah sel yang ingin kita jumlahkan. Sama dengan kita ketik sum seperti ini, lalu muncul tampilan di bagian bawah sel ya. Ini adalah beberapa fungsi sum yang bisa kita gunakan. Kali ini kita membahas secara sederhana, maka kita hanya membahas tentang rumus sum. Sedangkan rumus yang lain ini adalah rumus-rumus kombinasi yang di video-video selanjutnya akan saya bahas untuk teman-teman. Ya, kali ini kita bahas saja dulu rumus sum. Lalu kita ingat ya, setiap fungsi, nama fungsi yang kita input itu selalu diberikan perintah tanda dalam kurung ya. Saya langsung memblok secara keseluruhan. Total penjualan buku saya dari Januari sampai dengan Desember. Jadi saya tinggal drag seperti ini. Iya. Oke, lalu kita copy rumusnya ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah fungsi average atau yang biasa kita gunakan dalam mencari perhitungan rata-rata. Nah, untuk fungsi average atau mencari rata-rata saya akan menunjukkan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan nama fungsinya, yaitu average. Seperti ini. Lalu saya instruksikan mana-mana saja yang akan saya pilih. Maka saya klik dari sini sampai dengan sini. Ya, sama seperti rumus atau kaidah fungsi sum tadi, cuman hanya perbedaannya di nama fungsinya. Mencari jumlah sum, mencari rata-rata adalah nama fungsinya average. Oke, enter. Nah, ini ya teman-teman ya. Kadang teman-teman yang lain juga gunakan cara seperti ini. Saya ketik sama dengan sum, sama seperti dengan cara tadi. Kita blok dulu dari mana sampai mana yang kita jumlahkan, ya kan? Lalu tutup kurung. Nah, perbedaannya adalah di sini saya langsung membaginya. Saya ketik. Jadi simbol bagi di sini adalah simbol ini ya, garing ya, garis miring. Kemudian saya bagi dengan total jumlah bulan, yaitu 12 ya. Saya enter. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi sama ya hasilnya dengan mencari average. Saya geser ke bawah. Nah, kalau kita mencari rata-rata dengan menggunakan fungsi average, lalu terdapat satu sel yang memiliki omset nil atau tidak ada nilai, maka ketika kita di sini mengosongkan angka, akan terlihat jelas bahwa di sini menghitung rata-rata langsung menghitung dengan jumlah sel yang memiliki nilai di dalam. Tapi dengan menggunakan rumus sum itu dia tetap menghitung secara keseluruhan lalu membagi dengan angka yang kita masukkan atau yang kita input ya, 12 ya. Maka dia memberikan hasil yang berbeda. Ketika suatu sel itu memang tidak memiliki nilai di dalam, teman-teman kalau isikan 0 ya sama saja hasilnya. Tapi kalau teman-teman memang ini tidak bisa dihitung karena memang tidak ada nilai, ketika teman-teman hapus sel nilai di dalam sel ini, maka dia akan membagi 11 ya.
Jadi kalau dibagi 11 ini sama ya. Nah, sama ya teman-teman ya. Lalu kita menggunakan rumus berikutnya, yaitu max atau mencari nilai tertinggi. Jadi sama saja ya caranya. Kita di sini ketik fungsi sama dengan max. Buka kurung, lalu kita blok seperti rumus-rumus yang sudah kita pakai sebelumnya. Kita blok seperti ini. Lalu enter. Oke. Dan jadi kita cukup menggunakan rumus max ini, kita sudah tahu bahwa nilai tertinggi itu 3.750 untuk misalkan item ini ya. Lalu di mana 3.750 kita tinggal mencari. Nah, ini yang terjadi di bulan Juli. Ya, kita langsung cepat mendapatkan omset kita tertinggi di bulan itu. Lalu mencari min. Nah, ini kebalikannya ya. Sama dengan min. Sama juga caranya dengan fungsi max. Mencari nilai terendah. Oke. Nah, ini yang paling rendah itu terjadi untuk ini kasusnya di bulan Mei. Ini saya kasih warna merah. Nah, ini terjadi di bulan Mei. Terlihat receh untuk fungsinya, tapi dalam pekerjaan itu cukup memudahkan kita, setidaknya mempercepat proses pekerjaan ya, daripada teman harus cari satu persatu ya. Saya lanjut lagi ke fungsi selanjutnya, fungsi round. Saat kita mendapati yang ada angka nilai desimalnya, nah, kita ingin membulatkan saja. Misalkan ini kita cukupi misalkan 100, ini kita cukupi misalkan 600. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus round ya. Rumus round. Saya contohkan seperti ini. Sama dengan round. Terus kita klik yang mana ingin kita bulatkan. Kemudian pemisahnya berapa nomor digit. Nah, ini. Kalau teman-teman menggunakan fungsi round, angka yang di sebelah ini akan dia bulatkan, desimalnya akan dihilangkan. Kalau desimal di sampingnya misalkan titik koma di angka 50 ke atas, maka dia langsung membulatkan menjadi 1 ya. Jadi kalau kayak ini kondisinya adalah 13.673.076,92, maka dia langsung bulatkan di akhir itu menjadi 77. Saya lompat dulu ya teman-teman, sebelum kita masuk rundown dengan round up ini, saya lompat dulu ke fungsi ceiling ya. Jadi saya contoh seperti ini ya, sama dengan, nah saya ingin bulatkan angka ini ya. Jadi saya perlihatkan perbedaan antara kita membulatkan pakai fungsi round dengan menggunakan pakai fungsi ceiling. Oke. Nah di sini signifikan ya. Kalau di sini signifikannya adalah kita mau bulatkan dia ke hitungan ratusan, ribuan. Saya contoh misalkan saya di sini kasih 100 ya. Jadi signifikannya langsung ke sini ya. Teman-teman kan bisa lihat perbedaannya ya. Jadi 13.673.76 rupiah itu akan jadi seperti apa. Oke. Ini saya hide dulu ya. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Nah, kalau tadi contoh kasusnya saya pakai signifikannya 100 rupiah ya. Maka di sini kasusnya akan dia bulatkan 13.673.100. Jadi 76 rupiah ini dia bulatkan jadi 100. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman bisa pakai signifikan 100, 50, atau bisa pakai signifikan 1000. 1000 beda lagi. Jadi dia lebih besar ya, yang dibulatkan nilainya lebih besar. Nah, kita contoh lagi ya. Saya tekan enter. Ini dia membulatkan 673 sekian-sekian menjadi 674. Saya tambah lagi misalkan digitnya menjadi 10.000 ya, berubah lagi hasilnya. Ini ceilingnya. Ya, ini saya kembali ke rumus rundown dengan round up ya. Nah, rundown dengan round up yang perbedaannya untuk dengan fungsi round ya. Saya masukkan saja ya. Fungsinya. Lalu saya klik ini. Nah, perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Karena dia itu membulatkan nilai itu, desimal di belakangnya itu dia membulatkan ke bawah, down-nya. Nah, kalau round up ya dia membulatkan ke atas ya. Round up. Ya, sama ya, cuy. Fungsinya, cara penggunaannya sama. Ya. Dalam fungsi ini sama. Kemudian ini sama ya. Nah, yang di sininya beda
karena di sini harusnya memang pembulatannya 846 ya, karena angkanya kan 15 ini ya teman-teman ya. Saya perbesar ya biar. Nah, ini angkanya 15 kan. Nah, malah di sini dia bulatkan menjadi 847 ya. Kita lanjut lagi ke count ya. Nah, saya hitung sama dengan count. Oke. Saya blok dari sini sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya antara menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum dan menjumlahkan dengan rumus count ya. Nah, saya contoh misalkan ini. Nah, ini yang video tempo hari pernah kita pakai untuk format sel ya. Ini saya hitung dengan menggunakan fungsi count ya. Sini ya, saya contohkan ya sama dengan count. Oke. Dari sini sampai sini ya. Nah, 65 sama kan hasilnya? 65 baris. Kenapa ketika saya memasukkan rumus count, saya yang hitung yang angka nilai ini ya, karena kalau rumus yang saya gunakan adalah counta atau rumus yang saya hitung adalah ini namanya karakter huruf ya, bukan karakter nilai. Saya hitung ya. Nah, dia 0 ya, dia tidak bisa menghitung ya. Count itu adalah menghitung list dalam bentuk nilai. Jadi list yang selama bisa dikalkulasi dengan rumus fungsi sum dan lain sebagainya, itu dia bisa hitung dengan menggunakan rumus count. Karena di dalamnya adalah listnya itu berisi fungsi nilai ya. Yaitu ada angka ya. Tapi kalau listnya itu adalah berbentuk huruf ya, sebuah teks, nah dia harus menggunakan rumus counta karena tidak bisa dihitung. Contoh ya, saya ketikkan di sini ya counta. Lalu saya hitung yang ini. Ya. Bisa. Tapi kalau rumus count, saya menghitung ya, saya ganti ini ya. Saya blok ulang, lalu saya ganti ke sini. Ke tempat yang selnya itu berisi karakter huruf, maka hasilnya nihil ya, 0. Ini maksud dengan rumus-rumus left, middle, dan right ini adalah rumus yang kita pakai untuk mengambil karakter dalam suatu sel, tergantung kita mau ambilnya itu di sebelah kiri, karakternya di tengah, atau karakternya di paling kanan. Saya ketik sama dengan left. Lalu dalam contoh di sini kita ambil yang ini, sel ini ya, sel kode. Lalu kita masukkan titik koma karakter, yang berapa karakter yang kita ambil, misalkan 5 ya. Ini saya ambil contoh 1 dulu ya, saya tutup. Nah, teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Ini saya copy ya biar lebih nampak ya. Nah, jadi dia mengambil hanya 5 digit. Jadi number karakter itu digitnya, jumlah digit ya, dari sebelah kiri, karena fungsi yang kita masuk left. Beda lagi kalau kita pakai yang right ya. Saya lompat dulu ya sebelum kita bahas middle. Sama dengan right. Oke. Fungsinya sama, aturannya sama, titik koma 5 dengan digit yang sama. Nah, tapi beda hasilnya ya. Oke. Nah, jadi kalau left itu dia mengambil dari kiri. Kalau kita masukkan titik koma number karakter atau digitnya 5, maka dia ngambil 5 digit yang ada di sel itu sebelah kiri. Kalau right, dia ngambil dari kanan 5 digitnya. Jadi itu ya fungsi left dan fungsi right ya. Nah, beda lagi kalau middle. Middle ini karena posisinya dia mengambil karakter di tengah-tengah. Kita ketik aja ya sama dengan mid, lalu buka kurung. Nah, sama ya teks ya, kita pilih dulu selnya, titik koma, kita start 6 dulu. Start 6, jadi sini perbedaannya. Start 6 itu maksudnya kita mulai dari mana? Dari digit keberapa di sebelah kiri maksudnya ya. Kita startnya dari 5 dulu ya. Nah, dia hitung 5 ini kemana? Kalau di fungsi left, itu 5 batasnya 9 ya teman-teman ya, di angka 9. Berarti harusnya dia hitung dari 9 juga nih, start 6-nya. Kemudian berapa karakter tuh dari start 6-nya? Kita sudah tentukan start 6-nya itu 5, berarti nanti akan muncul di situ 9 ya.
yang ini ya, 9 ya. Terus kita ambil misalkan 4 ya, saya coba hitung 4. Nanti hasilnya biar teman-teman bisa lebih paham hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini. Nah, mid-nya itu di sini ini start 6. 5 ini start 6. Nah, ini maksud start 6 ini adalah angka dimulai pengambilan karakter dari sebelah kiri. Ini start 6 ya, 5 ya. Jadi kalau saya klik ini, kita hitung dari kiri sampai ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angka 9 ini adalah digitnya, digit kelima, atau mulai kita hitung start 6-nya ya. Jadi nanti akan muncul di hasilnya itu dari mulai angka 9 ini ya. Lalu kaidahnya kita pakai berapa digit? 4 ya. Maka hasilnya seperti ini. Kita hitung lagi ulang ya, kembali ya, start 6-nya ya, dari start 6-nya. Dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka start 6-nya 9. Nah, dari 9 ini kita pilih 4 digit. Nah, berarti ini 9 sudah terhitung 1 digit ya, 9 1 digit, ini E-nya 2 digit, digit ketiga spasi, digit keempat garis datar. Nah, jadi spasi dianggap sebuah digit ya, sebuah karakter ya. Jadi dia tetap hitung. Makanya hasilnya adalah 9E. Oke. Begitu juga dengan yang di sini ya. Kalau di sini saya nambah lagi misalkan mid-nya saya ganti lagi jadi 7. Kemudian di sini saya ganti jadi 5 atau jadi 3 ya di sini ya. Oh ya, 5 aja boleh. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Loh, kenapa cuman, kalau dilihat sekilas hanya 3 karakter ya. Jadi ada garis datar, terus ada angka 0 ya, 2 kali. Sebenarnya ini 5 karakter di dalamnya, karena sesuai dengan instruksi perintah fungsinya tadi adalah yang ini ya, 5 ya, 5 digit yang kita ambil. Tapi yang muncul cuman terlihat sepintas adalah 3. Kenapa? Karena di dalam sel ini itu kita masukkan spasi. Jadi spasi itu dianggap sebuah karakter, sama statusnya seperti angka, sama statusnya dengan huruf ya. Jadi ada spasi, spasinya dia hitung juga ya. Nah, ini ada spasi di sini ya, teman-teman. Sama di sini ya. Dia hitung juga ya. Nah, oke, kita hitung ya, karena rumusnya adalah 7, start 6-nya adalah 7. Nah, kita mulai berarti dari sebelah kiri itu adalah mengambilnya adalah angka ke-7 ya. Nah, oke, coba kita hitung. Oke, ini F1 ya. 2, 3, 4, 5. E ini adalah ke-6. Nah, spasinya adalah ke-7. Oke, jadi spasi ini ya saya blok hitam ini spasinya. Jadi kita mulai ngambil angkanya dari sini. Terus kita hitung nih, 1 berapa digit tadi ya, 5 ya. 1, 2, 3. Ada spasi lagi yang ketiga ini, kemudian 4, 5. Makanya hasilnya adalah ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan rumus sederhana di video ini. Teman-teman masih bingung? Silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Oke, teman-teman. Itu saja dari saya. Sekian video kali ini. Tetap semangat ya untuk belajar. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.